Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Anom, guru paling kece hore di seluruh Nusantara. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas masalah mengevaluasi permasalahan VLAN. Oke, silakan nanti diperhatikan. Semoga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh materi AIJ. Seperti biasa, biar tambah semangat, yuk kita langsung intro dulu. Oke, anak-anakku sekalian, kelas 11 TKJ 1 sampai 11 TKJ 7 di pertemuan hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 kita masuk di KD yang ke 3.2, yaitu mengevaluasi permasalahan VLAN. Semoga di pertemuan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, di pertemuan yang kelima atau pertemuan yang pertama di KD 3.2 nanti kita akan mereview peralatan apa saja yang nanti akan kita gunakan pada saat nanti kita mempraktekkan VLAN. Nah, jadi pada saat nanti kita tatap muka, kita nanti akan melakukan praktek mengkonfigurasikan VLAN dalam jaringan. Jadi kalian juga harus tahu peralatan apa saja yang nanti kita gunakan. Oke, langsung saja kita menuju ke lab LAN 1. Nah, anak-anakku 11 TKJ 1 sampai 7, sekarang kita sudah berada di lab LAN 1, lab yang kita gunakan untuk praktek materi pembelajaran AIJ kalau misalkan kita nanti sudah bertatap muka. Nah, sekarang kita bahas peralatan jaringan, baik itu untuk jaringan LAN maupun VLAN. Nah, peralatan yang pertama adalah komputer. Nah, ini komputer yang ada di lab LAN ini nanti kita gunakan untuk praktek, baik itu praktek jaringan komputer lokal ataupun menggunakan VLAN. Jadi nanti khusus untuk kelas 11 nanti kita gunakan untuk VLAN. Nah, inilah peralatan yang pertama yang kita gunakan, komputer beserta NIC, Network Interface Card. Jadi komputernya sudah include dengan kartu jaringan atau NIC. Jadi komputer ini nanti sudah harus terinclude dengan yang namanya NIC. Jadi NIC-nya itu berada di belakang komputer. Nah, jadi nanti digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan. Nah, ini peralatan yang pertama, yaitu komputer beserta kartu jaringan atau NIC. Kemudian alat yang kedua adalah router, atau nanti kita gunakan mikrotik. Nah, ini mikrotik yang nanti sudah include dengan router. Nah, nanti kita buka, kita nanti pakai router board atau mikrotik router board, nanti tipenya RB941. Nah, 941 RB941. Nah, ini
routernya, kita pakai router ini. Jadi nanti kita pakai ini. Nah, ini router ini atau mikrotik ini yang nanti kita gunakan untuk membangun sebuah VLAN. Fungsi dari router adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Nah, untuk mikrotik yang kita pakai nanti menggunakan 4 port. Nah, ada 4 port. Nah, ini port yang nanti kita gunakan. Jadi kalau ada 4 seperti ini, 4 port atau pintu gerbang untuk jaringan, nanti bisa kita hubungkan 3 komputer, karena nanti satu kita gunakan untuk tracking atau untuk kita hubungkan dengan router atau mikrotik yang lain. Untuk peralatan yang ketiga adalah kabel, yaitu kabel UTP. Nanti ada 2 tipe straight dan tipe cross. Kalau tipe straight nanti ujung satu dengan ujung yang kedua ini susunan kabelnya sama, karena kabel ini nanti ada 8 warna. Sedangkan kabel cross yang satu ujungnya ini sama seperti straight, tapi yang ujung yang kedua nanti disilangkan. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara router dengan komputer. Kalau straight itu digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Contohnya komputer dengan router, komputer dengan hub, komputer dengan switch. Sedangkan cross itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch. Nah, itu adalah peralatan yang ketiga. Selanjutnya adalah konektor. Nah, ini konektor. Konektor itu digunakan untuk mengerimping kabel. Nah, untuk meletakkan ujung kabel ke konektor. Jadi nanti yang kita gunakan adalah tipenya konektor RJ45. Konektor ini nanti kita gunakan untuk menghubungkan kabel-kabel yang ada di kabel UTP, nanti ujung-ujung atau 8 warna kabelnya. Nah, nanti kita masukkan ke sini, kita sesuaikan dengan tipenya, tipe cross atau tipe straight. Nah, ini konektor RJ45. Perangkat selanjutnya adalah tang krimping. Nah, tang krimping ini digunakan untuk mengkrimping kabel. Nah, untuk mengkrimping kabel. Jadi nanti fungsinya ini digunakan untuk ngerimping. Nah, ini untuk ngerimping kabel, baik kabel straight ataupun kabel cross. Nah, jadi nanti seperti ini kabel ini yang sudah dikrimping. Jadi nanti kita masukkan ke sini. Nah, di sini konektor kita masukkan ke sini, kemudian kita tekan, kita krimping. Nah, ini fungsi dari tang krimping, digunakan untuk mengkrimping kabel, baik kabel straight atau kabel cross. Kemudian alat yang selanjutnya ini adalah kabel tester. Nah, kabel tester. Nah, ini kabel tester. Fungsinya apa? Kabel tester ini fungsinya untuk menguji atau mengetes apakah susunan kabel, susunan kabel yang kita krimping itu sudah jadi atau tidak. Nah, misalkan gini, kita uji kabelnya, kita masukkan ke ujung yang satu, yang satu ini kita masukkan, kemudian satu ujungnya lagi nanti ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, kita tes sekarang. Nah, jadi misalkan nanti kabelnya semuanya di sini kelihatan di sini. Kalau misalkan nanti kabelnya urut, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, atau 4 ketemu 4, sampai 8 ketemu 8, artinya adalah itu kabel straightnya sudah jadi. Sedangkan kalau kabel cross nanti akan disilangkan, 1 ketemunya
3, 2 ketemunya 6, 3 ketemunya 1, dan 6 ketemunya 2. Ini kabel tester atau LAN tester. Jadi fungsinya untuk ngetes kabel. Kemudian perangkat selanjutnya adalah switch. Nanti switch itu ada 2, yaitu switch manager dan switch unmanaged. Switch manager dan switch unmanaged itu nanti perbedaannya adalah banyak sekali, terutama pada harga. Yang unmanaged itu lebih murah dibandingkan yang managed. Nah, kalau ini kita lihat di hub ini kita pakai ada 8 port. Di sini ada 8 port yang nanti bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke komputer. Nanti kita pakai yang managed atau manageable. Itu peralatan jaringan yang selanjutnya. Nah, itu tadi kita sudah bahas perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan LAN maupun VLAN. Nah, untuk softwarenya kita butuh yang namanya utilitas atau software tambahan. Nah, software tambahannya itu adalah Winbox. Nah, Winbox itu fungsinya adalah untuk meremote sebuah server mikrotik ke dalam mode GUI, Graphical User Interface, melalui operating system Windows. Jadi lebih enak karena basisnya gambar. Kita tinggal klik saja ketika melakukan remote router atau mikrotiknya, karena sudah jelas di situ. Jadi orang-orang itu lebih suka menggunakan Winbox daripada basisnya teks, karena orang-orang itu kan pikirannya ketika sudah masuk ke teks, pikirannya itu waduh, teks itu sulit, kita harus ngetik manual, ya kan? Tapi lebih mudah kalau kita gunakan Winbox. Oke, anak-anakku yang saya sayangi, itulah pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan pertama di KD 3.2, yaitu mereview peralatan jaringan yang nanti kita gunakan untuk mengkonfigurasikan VLAN. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu kalian. Akhir kata, Pak Anom, guru paling kece hore seluruh Nusantara, undur diri dan sampai jumpa. Wassalam.